menyadari bahwa setiap anak memiliki perilaku dan sifat yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu anak, tentu anak satu dan yang lainnya memiliki keunikan dan perbedaan sifatnya. Nah, hari ini ketika kita mau belajar tentang pola asuh orang tua, ya ada satu orang yang dia adalah seorang ilmuwan psikologi perkembangan dari Amerika Serikat. Ya, beliau bernama Diana Baumrind. Ya, jadi dia mempertanyakan, ya kenapa ada anak-anak yang punya sifat percaya diri, yang mudah bergaul dan cenderung berperilaku baik, namun ada anak-anak yang sifatnya pemalu, penakut, bahkan cenderung nakal. Mengapa ada perbedaan ini? Nah, Diana Baumrind, seorang ilmuwan yang tadi saya katakan dari Amerika Serikat, itu menyadari bahwa anak prasekolah, ya anak Bapak Ibu yang ada sekolah di tempat ini, ternyata memiliki perilaku yang berbeda. Nah, di dalam penelitiannya, ya Baumrind melihat bahwa adanya perbedaan pola asuh yang diberikan oleh orang tua atau caregivers, bisa itu neni, bisa oma, opa, ya, menyebabkan perbedaan tingkah laku dan sifat pada anak-anak prasekolah tersebut. Ya jujur Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pola asuh, ya pertama-tama kita harus menyepakati ya minimal dua hal. Yang pertama, setiap orang tua pasti mengasuh anak dengan satu cara tertentu. Ya. Yang kedua, orang tua dari sebuah keluarga dengan keluarga lain pasti menerapkan pola asuh yang berbeda. Ya, waktu Pak Aswin berbicara kepada saya, beliau sempat menjelaskan latar belakang orang tua yang ada di DKJ, ya mayoritas orang Kalimantan. Ya, saya bilang nggak usah khawatir Pak Aswin, teman baik saya semua orang banyak orang Kalimantan. Jadi kurang lebih saya punya gambaran seperti itu. Bapak Ibu kita yang hidup di dalam budaya Chinese, ya peran orang tua, ya khususnya itu dulu ya yang banyak berperan itu tetap adalah mama, betul ya. Dulu saya dibesarkan juga, papa saya orang Chinese Jakarta, tetapi tugas papa saya adalah mencari nafkah, ya mencukupi kebutuhan anak-anak, tetapi tidak pernah dalam tanda petik ke sekolah buat ngambil rapor, nggak pernah sama sekali. Apalagi nganterin saya ke sekolah dari saya TK sampai saya lulus. Papa saya meninggal waktu saya SMA 2 ya, itu tidak pernah satu kali pun antar. Ya tapi saya bilang sama anak-anak sekarang ya, kamu bersyukur sekarang papi mami kamu nganterin. Ya kadang-kadang bisa papi mami suster bantu gitu ya, mungkin satu mobil anterin. Ya anak-anak sekarang sebenarnya tumbuh dengan luar biasa melimpah ya pendampingan orang tua. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam budaya Chinese, ya kalau dulu papa saya selalu begini, ya beliau kan merintis usaha, jadi kadang pulang seminggu sekali. Biasanya kalau beliau pulang, kita tuh harus kami tuh punya ritual makan bersama. Ya jadi posisi kursi, ya saya 5 bersaudara, saya anak kelima. Jadi posisi kursi itu udah punya masing-masing. Ya, jadi siapa yang di sini. Nah, biasanya kita tidak akan mulai makan sebelum papa saya duduk di kursinya. Ya, setelah duduk kita makan, habis itu papa saya mulai memberikan istilahnya ajaran-ajaran ya, sikap-sikap bagaimana seharusnya. Nah, saya pikir ya itu menjadi satu momen di mana orang tua itu berperan di dalam mendidik anak. Papa saya nggak belajar tuh apa yang namanya parenting class. Ya orang zaman dulu mana ada sih? Ya mereka cuma tahu dulu saya dididik sama papa mama saya gitu. Ya sekarang saya didik anak saya begini. Nah Bapak Ibu yang hari ini ya zaman now ini sangat bersyukur. Ya karena diperlengkapi bagaimana mendidik anak, mengasuh anak dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang lebih baik. Nah dalam bagian ini tentu kita tidak bisa terlepas dari latar belakang Bapak Ibu bagaimana dibesarkan oleh orang tua sebelumnya. Tetapi selalu ketika kita berbicara tentang pola asuh, ya kita perlu keluar dari sistem yang selama ini mungkin ya nggak semuanya salah, ya. Tetapi ada hal-hal yang kita mau belajar hari ini yang kita mau perbaiki di dalam pola asuh kita. Ya. Diana Baumrind membagi 3 macam pola asuh awalnya, ya. Tetapi kemudian 16 tahun kemudian
Ya, teori Bumley itu dikembangkan oleh McCoby and Martin. Ya, akhirnya terdapat 4 jenis pola asuh. Ya, sebelum saya menjelaskan pola asuh ini, saya mau kasih videonya dulu ya tentang 4 jenis pola asuh. Dan Bapak Ibu boleh menduga atau menilai saya ada di mana. Gitu ya, silakan videonya. Semua di video kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis pola asuh. Kadang-kadang kita mungkin ragu dan bertanya, apakah cara saya mengasuh anak selama ini sudah tepat atau belum? Cara kita mengasuh anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbagai aspek hidup anak, terutama ketika mereka dewasa, misalnya dalam hal kepribadian, karakter, emosi, interpersonal, sosial, dan lain-lain. Pola asuh adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi kepada anak. Berikut ini adalah 4 jenis pola asuh. Mari kita simak sama-sama sambil evaluasi pola asuh seperti apakah yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki tuntutan atau standar yang tinggi kepada anak, namun tidak disertai dukungan dan respon terhadap kebutuhan anak. Mereka saling mempertahankan kendali kekuasaan, menginterupsi dan mengesampingkan pendapat atau kebutuhan anak. Orang tua juga sangat mementingkan nilai kepatuhan karena dianggap sebagai indikator keberhasilan pengasuhan mereka. Orang tua tipe ini sangat sensitif jika otoritas mereka tidak dihiraukan. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh ini adalah bertindak keras dan tegas, tidak mendengarkan pertanyaan atau pendapat anak, jarang atau bahkan tidak memberi pujian, menuntut anak bertanggung jawab seperti orang dewasa. Pola asuh otoriter ini sering dihubungkan dengan rendahnya keterampilan sosial pada anak dan kurangnya self-esteem atau rasa keberhargaan diri pada anak. 2. Pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh ini memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan, tetapi sedikit bahkan tidak menuntut disiplin dan kedewasaan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh permisif adalah memberi semua permintaan anak. Orang tua jarang memberi perintah, mengarahkan, dan mengajar anak. Orang tua juga menerima atau membiarkan tingkah laku anak yang buruk, jarang dan tidak mengutuk anak yang melakukan kesalahan. Anak dengan pola asuh ini tumbuh menjadi anak yang manja. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan tingkah laku agresi pada anak dan sikap tidak dewasa. Anak juga biasa tumbuh menjadi seorang yang egois dan tidak peduli kepada orang lain. Yang ketiga, pola asuh neglected atau mengabaikan. Orang tua tidak hadir, tidak berfungsi, dan tidak terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri sehingga mengabaikan disiplin dan kebutuhan anak. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya mengalami stres atau depresi, perceraian, sangat sibuk sehingga tidak banyak waktu dengan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh mengabaikan itu adalah tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada orang lain seperti pengasuh atau sekolah. Jarang komunikasi dengan anak, sangat sedikit bahkan tidak tahu tentang kehidupan anak, dan tidak mengikut sertakan anak dalam keputusan yang berdampak pada keluarga. Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi pada anak dan rendah dalam pencapaian sosial. 4. Pola asuh otoritatif. Orang tua dengan pola asuh otoritatif menetapkan standar perilaku pada anak namun tetap memperhatikan kebutuhan anak. Ciri-ciri orang tua dengan pola asuh otoritatif adalah bersikap hangat namun tegas, memberi aturan yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk merundingkan aturan yang diberlakukan dalam keluarga, menghargai sikap, disiplin, dan tingkah laku anak yang baik, memberi sanksi yang sesuai dengan perkembangan anak jika diperlukan ketika anak melakukan kesalahan, menghargai minat anak, dan menghargai keputusan anak untuk mandiri.
Pola asuh ini sering diasosiasikan dengan self-esteem atau harga diri anak yang baik, self-reliance atau kemandirian anak, dan kemampuan bersosialisasi yang baik pada anak. Kadang-kadang orang tua bisa menerapkan keempat pola asuh tersebut dalam situasi yang berbeda-beda. Tapi tentu saja ada salah satu pola asuh yang lebih dominan. Dan pola asuh yang paling sehat adalah pola asuh otoritatif. Jadi pola asuh seperti apa yang sudah Anda terapkan selama ini kepada anak? Demikianlah pemaparan tentang 4 pola asuh. Terapkanlah pola asuh yang tepat supaya anak kita bertumbuh dengan kesehatan mental yang baik. Jika Anda suka dengan video ini, silakan di subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton. Oke, Bapak Ibu bisa bayang kira-kira kita ada di mana? Ya, Bapak Ibu jawab sendiri ya. Nah, hari ini kita mau bahas bagian kedua tentang pola asuh orang tua. Ya, dari 4 pola asuh ini sebenarnya merupakan variasi dari 2 unsur, yaitu warmth, kehangatan, dan kontrol. Istilah warmth di sini digunakan untuk menjelaskan kehangatan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ya, kehangatan ini bisa dalam bentuk emotional attachment. Ya, tadi seperti yang di awal katakan, anak dipeluk, didengarkan gitu ya, dan macam-macamnya ya. Nah, dalam semakin tinggi tingkat warmth, kehangatan, maka semakin tinggi ya kedekatan orang tua dengan anak. Nah, istilah kontrol di sini menjelaskan tentang kendali yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tadi firman Tuhan mengatakan ya di Amsal 2:6, didiklah. Ya, jadi tugas orang tua adalah mendidik anak untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau anak tidak pernah dikasih tahu mana benar dan salah, anak itu cuma tahunya semua benar. Ya, jadi waktu kita akan mendidik mereka atau waktu mereka bersekolah, mereka tidak bisa mengikuti aturan main, norma umum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu peran kita kembali lagi adalah menyeimbangkan antara warmth dengan kontrol. Nah, hari ini kita pertama akan bahas tentang pola asuh otoritatif. Ya, pola asuh ini ditandai dengan tingginya warmth dan tingginya kontrol. Ya, di mana ada komunikasi 2 arah antara anak dan orang tua. Nah, berbicara tentang komunikasi, tentu orang tua perlu meluangkan waktu yang cukup ya dengan anak. Yang tadi saya kasih contoh, ada anak yang semua urusan ke mamanya. Saya tanya, papinya terlibat nggak? Enggak. Papinya pulang kerja nge-gym. Terus kalau Sabtu, dia pergi nggak? Enggak. Papinya bilang, saya capek. Di rumah main game. Main game doang gitu ya. Bukan berarti salah ya Bapak Ibu. Tetapi anak itu tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi sama papinya. Ya, hanya maminya setiap hari bersama maminya. Ya, tidak ada kesempatan. Nah, komunikasi ini kenapa menjadi penting? Ya, karena kalau orang tua ya berkomunikasi dengan anak, kita mau mendorong anak menjadi lebih mandiri. Ya, nggak ada dong Bapak Ibu yang mau anaknya tuh semua dilayani. Ya, misalnya udah umur ya 3-5 tahun sih idealnya kan bisa minimal pakai baju sendiri, bisa ke toilet sendiri. Ya, kalau murid saya waktu itu 2,5 tahun kan belum bisa ke toilet sendiri. Saya ajarkan bagaimana dia toilet. Kenapa? Karena ternyata di dalam tadi ya yang fase otonomi itu, keberhasilan anak untuk melakukan toilet train itu akan membuat dia confident. Ya, waktu saya belajar ini, kok aneh ya, bisa ke toilet sendiri, kenapa ada hubungannya ya dengan kemandirian dia. Tetapi ternyata memang ketika anak-anak bisa melakukan segala sesuatu sendiri, dia akan lebih confident. Ya. Nah, orang tua di dalam pola asuh yang seperti ini adalah mereka memberikan batasan. Ya. Orang tua penting sekali memberitahu kepada anak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, kita sebagai orang tua itu jadi apa ya istilahnya, jadi polisi lah untuk kasih tahu ini loh yang nggak boleh dilanggar ini. Ya. Nah, anak biasanya akan seret kita untuk jauh dari aturan. Betul ya? Tadi saya bilang anak-anak itu semakin dia tahu celah orang tua, dia akan semakin tarik Bapak Ibu. Ya, kenapa mama-mama sering curhat begini, Miss, kenapa ya kok kita nggak berhasil? Ya, terus dia sadar sendiri.
Ya, jadi ada satu yang tadi orang tua itu punya 3 anak. Anak pertamanya dulu sama saya itu dari kelas 1 SD. Nah sampai kelas berapa terus kan pandemi, dia nggak les sampai sekarang dia kelas 6. Dia pernah saya pas antara ini saya ngobrol sama dia, yuk kita pergi makan. Terus dia bilang, terus tukang soto itu bilang, bu anaknya ya, oh bukan murid saya tuh. Ibunya bilang kamu anak saya, ih kamu Miss galak kan? Oh gitu ya. Miss lebih galak dari mami tahu. Oh gitu. Terus dia bilang gini, tapi jangan bilang mami ya. Nanti kalau mami tahu, mami meningkatkan kegalakannya lebih dari Miss. Gitu ya. Nah tapi saya melihat ya anak-anak perlu tahu bahwa kita itu bersikap tegas, tetapi kita itu juga menunjukkan dukungan. Ya kalau anak-anak kita bertumbuh ya dengan orang tua yang mengajarkan tanggung jawab. Anak itu bisa kok Bapak Ibu ya dari kecil, jangan pikir ya masih kecil lah nggak bisa beresin selimut, nggak bisa apa gitu ya. Itu anak bisa dilatih. Ya anak teman saya yang tantrum itu ya, saya ya mungkin mamanya nggak pernah libatkan. Ya. Saya kemarin waktu dia lagi, yuk kita lipat selimut yuk, kita lipat selimut. Nah, saya aja nih kamu pegang ini, dan dia mau, dan dia bisa. Nah waktu anak-anak kita latih gitu ya, bagaimana bertanggung jawab untuk barangnya sendiri. Ya itu juga hal yang baik. Ya bayangkan Bapak Ibu, ya saya nggak tahu ya di sini ada nggak yang ngalamin beli pensil tuh setiap hari karena anaknya hilang terus. Ada yang ngalamin? Hah? Nggak ada ya? Wah puji Tuhan. Berarti anak Bapak Ibu udah dilatih tanggung jawab. Nah tapi menurut saya yang tadi saya bilang anak cowok itu setiap hari entah di mana pensilnya nggak ada. Ya jadi kalau setiap datang les dia udah bingung-bingung. Pensil aku mana? Ya nggak tahu lagi baru datang kenapa cari di sini. Ternyata mungkin dia tinggal sekolah, dan saya baru tahu dari maminya itu konselor sekolah hampir tiap hari belikan dia pensil. Saya bilang, aduh, nggak bener, jangan begitu juga ya, anak itu makin tidak bertanggung jawab sama barangnya. Saya suka canda ini, aduh, kayaknya kalau telinga kamu nggak nempel bisa ketinggalan nih, saya bilang gitu ya. Nah kemarin dia ribut, wah gini, saya bilang nggak bisa, itu pensil kamu. Saya pinjemin pensil tuh dia kekeh nggak mau. Ya jadi karena apa, dia tidak biasa bertanggung jawab untuk barangnya sendiri. Nah mungkin ya itu nanti berkaitan ya dengan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya. Nah kalau kita punya anak, diberikan batasannya ya, jelas. Ya, nggak cuma bilang nggak boleh. Anak itu penasaran ya Bapak Ibu. Kalau dibilang makin nggak boleh, makin dilakuin. Benar ya? Bapak Ibu pasti ngalamin ya, nggak boleh ya. Kan bingung, kenapa sih nggak boleh? Kok mama boleh? Gitu ya. Nggak boleh main HP ya. Kok mama main HP? Nggak boleh ini ya, nggak boleh. Anak nggak bisa ya, kita harus tetap jelaskan mana yang boleh mana yang enggak ya. Contoh tadi yang waktu anak teman saya tantrum ya, saya kasih tahu bahwa ketika dia menjerit segala macam itu tidak baik begini. Dan tadi dikatakan ya authoritative parenting style itu tetap harus ada ujian ya Bapak Ibu. Kita kalau mendidik anak ya tentunya jangan cuma anak itu tahu kita tukang ngomel ya, tapi berikan pujian untuk hal-hal yang memang positif dia lakukan. Dan saya lakukan buat murid saya itu. Ya waktu dia sudah menunjukkan perilaku yang baik, saya ngomong ke dia, wah hari ini kamu good, saya bilang. Kamu bisa kontrol diri, kamu bisa tenang gitu ya. Terus saya ngomong di teman-temannya, kemarin kan kamu lihat ya, dia itu ribut. Ya kan benar tadi saya bilang udah gelisah ya. Terus saya bilang, enggak loh, udah 3 hari ini dia good loh, saya bilang. Ya ternyata dia bisa. Nah sampai apartemen mamanya cerita, anak itu udah I am good. Ya, saya pikir ya anak-anak yang autistik pun dia bisa merasa kalau dia mendapatkan pujian itu akan istilahnya tuh mungkin melayang sedikit ya, akan lebih rasa oh ya saya ini berharga. Jadi nggak selalu dituntut. Nah orang pola asuh yang kedua yaitu next slide-nya. Ya, pola asuh otoriter. Nah, sedangkan otoriter. Ya, ini ditandai dengan rendahnya kehangatan dan tingginya kontrol. Ya, mengekang. Ya, jadi orang tua di sini ya mungkin memberikan kehangatan, dukungan, ya tanggung jawab. Tapi biasanya ada kata-kata yang biasanya apa sih yang suka muncul? Pokoknya, ya kita sering ya. Pokoknya harus. Ya, jadi anak itu sepertinya apa sih mendapatkan tekanan tanpa dia mengerti kenapa dia tidak boleh. Ya, biasanya orang tua ini cenderung memberikan hukuman ketika anaknya melakukan kesalahan.
Ya Bapak Ibu, anak-anak itu kadang-kadang waktu kita marah ya, dia bisa sengaja bikin kita marah. Yang menurut saya yang saya anak laki itu waktu awal-awal dia masuk ke tempat saya itu tantrum, ya marah-marah gitu ya. Terus saya pertama awal-awal saya ladenin, saya mau nunjukin saya berkuasa loh di ruangan ini ya, saya guru kamu. Tapi dia bisa bilang, saya mau ngomong apa? Waduh, saya bilang, ya Tuhan, kalau mungkin itu anak saya sih sudah apa gitu ya. Mereka sih nggak bisa. Saya cuma paham. Terus akhirnya saya bilang, oh nggak bisa nih, anak ini nggak bisa. Udah akhirnya saya nggak lakukan apa, saya dia sampai marah. Kan kalau anak-anak kadang marah itu sebenarnya dia bisa dua ya. Bisa karena memang sedang meluapkan emosi atau kedua dia sedang ingin mencari perhatian. Ya dia marah gitu. Saya mah ngajak orang aja. Terus dia bilang, aku marah gitu. Saya bilang ya udah nggak usah ngomong marah gitu, marah aja. Gitu. Nah waktu misalnya orang tua, ya ketika anak melakukan kesalahan atau tantrum tuh akhirnya kita menghukum. Ya yang ada kita menjadi apa? Orang tua yang dikenal anak itu orang tua yang bertangan apa tuh besi ya, betul ya, tangan besi ya istilahnya ya. Jadi dikit-dikit pukul. Anak kalau udah terbiasa dipukul ya itu kebal ya. Jadi saya sampai kalau anak-anak yang terbiasa kayak itu saya cuma bilang gini, kalau setahun ya yang harus maksudnya makhluk hidup yang harus dipukul dulu baru gerak itu biasanya binatang. Saya bilang entah sapi lah, kerbau lah, apa. Saya selalu ngomong kamu itu manusia. Manusia itu tidak harus selalu dipukul dengan bicara orang tua atau guru mendengarkan kamu tidak harus disakiti. Kamu tidak harus belajar sesuatu dengan cara dipukuli. Tadi saya kasih contoh ya, kalau anak-anak yang biasa dipukul sama papanya baru diem, ya dia akan kebiasaan. Ya kenapa banyak kali terjadi akhirnya kekerasan terhadap anak? Ya kadang anak itu jadi makin kebal ya. Kita aja misalnya ya, contoh deh, ya kalau kita suka cabai ya, makan cabai 1 biji nggak pedas, kita pasti naikin level ya. Makanya sekarang ada tuh di daerah Malang katanya viral tahu gejrot cabai 100. Saya sampai bilang itu tahu gejrot cuma berapa saya beli ya, 13.000 apa? Itu cabainya pasti seon lebih gitu ya. Nah kita kan menaikkan level. Nah anak-anak juga begitu. Waktu kita makin keras, makin hukum, biasa levelnya nambah. Ya apalagi sekarang ya, anak-anak sekarang kan game itu pengennya naik level, betul ya? Pengennya kan nggak mungkin levelnya setara. Nah saya pikir itu bisa terjadi juga dalam perilaku mereka. Mereka akan naikkan level lebih tinggi. Orang tua akan naikin lagi level nggak gebukinnya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa ngebayangin ya kira-kira seperti apa. Anak-anak akhirnya ngikutin aja. Mungkin di depan papa mamanya dia nice, ya bagus. Kenapa? Kan saya tanya, kalau di rumah dia bagaimana? Baik-baik aja. Kok bisa ya? Gitu maksudnya, ya bisa lah. Kalau enggak bapaknya gebukin langsung. Ya. Jadi anak itu hanya takut kalau dia dipukul. Ya kita nggak mau dong anak kita kayak gimana ya? Anak-anak tuh bisa main sandiwara di depan papa mamanya. Baik, padahal di belakangnya awas ya nanti ya tuh saya gede ya, saya bales ya. Banyak terjadi seperti itu. Orang tua yang otoriter akhirnya hanya memberikan hukuman kepada anak waktu dia salah, tetapi tidak menjelaskan. Ya seringkali kita miss di situ. Ya pokoknya kamu salah ya, kamu nggak boleh, tapi tidak menjelaskan kenapa dia tidak boleh melakukan itu. Jadi peran kita adalah justru bukan cuma bilang nggak boleh, tapi menjelaskan. Ya, yang ketiga, pola asuh yang dikatakan next slide. Ya, pola asuh permisif. Ya, pola asuh ini ditandai dengan tingginya kehangatan dan rendahnya kontrol. Ya, jadi orang tua itu sangat terlibat. Ya dia ngurusin anak, terus sangat istilahnya tuh kekepin anaknya lah ya, bertanggung jawab terhadap anaknya. Namun mereka sedikit menerapkan tuntutan dan aturan kepada anak. Yang anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh orang tua permisif, ya akhirnya anak itu tidak tahu aturan. Ya, nah dalam percakapan dengan orang tua murid saya itu, dia akhirnya mengakui, Miss, saya yang salah. Ya, saya selama ini membiarkan anak saya bertumbuh begitu saja. Ya dia bilang, saya nggak paham loh. Ya tadi berkaitan dengan yang tadi ya. Kalau anak sudah nangis, sudah jerit, saya udah panik, saya udah stres. Ya saya kebayang si mama-mama itu
nge-handle anak itu setengah mati waktu anak tantrum. Akhirnya semua boleh, apapun yang dia mau boleh. Akhirnya anak itu tumbuh dengan tidak ada aturan. Ya itu yang tadi saya bilang, waktu saya mulai disiplinnya dia bilang, aku sengaja, waduh, panas ya, saya panas nih ya. Nah, tapi saya harus ajarin dia untuk menetapkan aturan. Nah, orang tua yang permisif ini akhirnya menjadikan anak itu sebagai pelimpahan kasih sayang, pelimpahan macam-macam hadiah. Ya akhirnya apa? Yang jadi raja di rumah siapa? Anak. Ya, nah di rumah penting juga ya kita punya istilahnya order ya, urutan. Ya rulesnya ya, papa itu pegang peranan penting di dalam kehidupan keluarga. Ya kalau mau lihat pertama papa, mama ya bekerja sama. Ya bukan berarti papa oke ya, aku hari ini dapat belajar nih. Ya tadi firman Tuhan apalagi dibilang para ayah ya untuk mendidik, tapi nggak boleh mendidik dan kemarahan. Wah sekarang posisi saya paling atas ya istri-istri gitu ya. Firman Tuhan sih memang mengatakan tunduklah pada suami, tetapi kita dalam hal parenting harus bekerja sama. Tetapi anak harus tahu keputusan atau ya istilahnya pemegang apa ya istilahnya posisi lah ya yang penting atau tertinggi itu tetap suara papa. Ya jadi mama itu lebih kepada pendamping. Jadi jangan sampai gini. Kalau papa, mama yang mutusin, udahlah kamu aja yang mutusin, jangan ya bapak-bapak ya. Kalau misalnya selama ini seperti itu, mulai hari ini papa mama harus sepakat ya supaya anak lagi-lagi tadi saya bilang tidak mencari celah ya untuk bapak ibu dimanipulasi. Nah orang tua yang permisif ini akhirnya apa? Mereka membuat anak-anaknya melakukan apa yang dia mau, memanjakan anak. Ya, saya banyak ketemu orang tua akhirnya yang istilahnya urusan makan ya, lagi-lagi urusan makan itu bingung, anaknya mau makan apa. Ya, tapi sebenarnya kalau saya selidiki ya, kenapa sih itu terjadi? Jujur ya Bapak Ibu, mama-mama, anaknya kalau nggak suka makan pasti ditanyain, ya mau makan apa, betul? Ya, nggak apa-apa Miss, pokoknya yang penting anak saya makan. Tapi ketika kita memperlakukan itu ke anak akan memilih yang dia suka, betul ya? Padahal kita mau menerapkan anak itu bisa makan dengan pola makan yang sehat. Ya, dan banyak kali juga terjadi kalau kita orang tua yang cuma pemakan daging, ya misalnya kita nggak makan sayur, nggak makan buah, otomatis anak kita juga begitu. Betul ya? Sampai satu orang tua bilang, anak saya nggak pernah loh. Oh waktu itu murid saya kecil ya, umur sekarang udah 3 tahun karena dia udah ikut saya first tahun. Itu datang ke tempat saya. Terus kan biasa mereka tahu ya, saya suka sediain makanan, saya suka masak. Terus dia, Miss, aku mau makan. Saya bilang, hari ini Missnya nggak sempat loh. Missnya cuma masak tumis caisim sama tempe goreng. Terus saya tanya mamanya, anakku pernah makan tempe goreng nggak? Nggak pernah, karena saya nggak suka tempe goreng. Terus udah kan, anaknya tetap mau makan. Oke, nggak apa-apa, Miss cuma punya ini. Saya kasih ini aja makan, habis. Jadi sebenarnya anak-anak itu apa sih? Kalau dibiasain ya, kamu mau makan apa dia milih. Ya waktu itu pernah satu kali saya pergi sama teman saya, anaknya 2, terus satu cowok satu cewek. Ditanyain sama dia, kamu mau makan apa Koko? Terus anaknya nasi goreng, karena dia memang suka nasi goreng. Terus mamanya gini, nasi goreng mulu, kemanapun pergi nasi goreng. Terus saya sambil jalan, salah lu lah, lu nanyain aku mau makan apa. Saya bilang pasti dia milih. Ya udah langsung aja kamu nanti. Jadi anak tuh apa ya tidak punya ya bukan berarti kita selalu ya untuk tapi ada kan tadi dibilang pola asuh ini bisa situasional, tetapi tetap sebenarnya balik lagi ada yang dominan kita lakukan. Nah kalau orang tua yang permisif itu akhirnya memanjakan anak, ya itu tidak mudah. Ya saya berhadapan dengan saya kan 5 tahun terakhir ini bersama dengan orang tua dan anak. Ya bagaimana membangun kehidupan anak. Ya saya ketemu dengan orang tua yang kalau kooperatif ya dari awal saya udah ngomong ya kalau kan murid-murid saya adalah murid-murid yang cukup unik ya yang berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi dari awal saya sudah jelaskan kalau ibu mau bergabung dengan saya kita mau sama-sama membangun anak. Ya jadi kita harus kerjasama karena tidak bisa di tempat saya dia disiplin di rumah nggak dilakukan saya nggak bisa. Anak itu akan jadi punya 2 standar. Ya saya bilang tidak bisa. Jadi ada orang tua yang akhirnya dalam tanda petik baik-baik gitu ya, karena
ketemu tuh orang tua yang permisif. Yang terakhir murid saya kelas 5 itu papa mamanya sibuk ya, jadi semua ngandelin saya. Ya saya udah bilang gini, Pak, Bu, saya itu pendamping, yang peran bapak ibu jauh lebih besar. Jadi dia nggak tahu tuh anak minat. Saya kan sekarang laporin karena malam-malam orang tuanya tuh shock ya, diteleponin sekolah, dikabarin. Saya bilang bukannya setiap hari saya WA ya, anaknya belum ngapain tugasnya gini-gini. Jadi kenapa? Karena orang tuanya memanjakan anak. Ya saya kaget banget. Waktu itu kan dia online sama saya. Waktu itu kan saya bilang mamanya, Pak, dia nggak ini. Terus bapaknya kan di chat ini ya kelihatan tuh, bapaknya chat dia. Bapaknya bilang gini, ayo ya belajar, nanti papi beli snack. Saya bilang, anak kelas 5, kok ini snack gitu ya. Maksud saya, ya bukan salah sih, tetapi kan cenderung memanjakan. Nah kemarin juga waktu kejadian anak murid saya tantrum itu, terus teman saya bilang, boleh nggak saya pinjam DVD player kamu nonton? Saya tidak. Kita sedang mendisiplin anak kamu karena perilaku yang tidak benar, dan kamu tidak boleh kasih reward. Ya karena waktu anak yang melakukan tindakan atau kesalahan dan orang tua kasih reward, iming-iming, oke ya, nanti kalau kamu diam, nanti papa beli coklat. No. Ya saya katakan tidak. Dia sudah bilang, gitu ya, nggak boleh. Nanti anakmu hanya sesaat, karena dia mau coklat, karena dia mau dapat sesuatu, makanya dia besok dia ulangi lagi, dia minta lebih banyak lagi. Karena apa? Cenderung akhirnya permisif, yang memancarkan anak, mengikuti anak. Ujung-ujungnya anak jadi raja. Ya saya ingat sekali satu kali saya pernah ikut satu seminar, pembicaranya itu memiliki sekolah, ya sekolah yang terkenal di daerah Serpong ya. Nah dia cerita, ya waktu itu dia punya murid yang mungkin udah SMP atau apa ya, terjadilah apa istilahnya mungkin nggak tahu berapa sampai dia pukul guru, ya kan bagi murid pukul guru. Akhirnya prinsipal itu kelas saya panggil anak itu, dan dia 3 jam di ruangan kepala sekolah itu dia mau duduk, ya dia cuma berdiri sampai kepala sekolah, kamu boleh duduk. Saya cuma minta kamu duduk, dan anak itu bertahan 3 jam. Itu mana? Terus sampai kepala sekolah itu bilang, betapa kerasnya ya hati kamu. Saya cuma suruh kamu duduk, saya tidak minta kamu apa-apa. Akhirnya dia mulai nangis, dia mulai duduk. Terus akhirnya kepala sekolah bilang, oke, kalau kamu mau sekolah di sini, kamu harus minta maaf kepada guru itu, ya supaya kamu bisa tetap sekolah. Dan apa yang terjadi? Nah waktu dicari tahu ya, waktu dicari tahu kenapa sih anak? Ternyata selama ini orang tuanya sangat memiliki anak. Jadi orang tuanya itu memberikan apa yang dia mau, ya mungkin cuma ngancem-ngancem tapi nggak pernah dilakukan. Ya kita sering loh, ya orang tua cuma marah, nanti mama ini ya, nanti papa ini ya, tapi kita nggak pernah lakukan. Ya kalau misalnya kayak kemarin yang murid saya itu dia bikin ribut gitu ya, dia di ranjang saya loncat-loncat, mama cuma nggak boleh ya. Kalau saya langsung samperin, bisa duduk nggak? Itu kasur bukan buat injek-injek, kasur kamu buat tidur. Kalau kamu injek-injek jebol, nanti kamu nggak bisa tidur di lantai. Ya jadi begitu dia mulai loncat lagi, duduk ya, saya samperin. Ya kalau kita cuma ngomongin, gitu, anak-anak nggak bisa. Ya, nah kalau anak yang permisif akhirnya dia melakukan apa yang dia mau aja. Ya bapak ibu akan makin kelelahan. Ya anak semakin kecil kita didik akan semakin bisa. Ya orang tua yang tadi saya katakan anak yang permisif itu, dia bilang gini beberapa hari lalu sama saya, Miss, aku yang salah. Ya, saya bilang Bu, dalam hal ini kita tidak sedang mencari siapa salah siapa benar. Tetapi apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang ibu harus belajar bagaimana mengatakan tidak. Ya dulu dia bilang, saya nggak tahu Miss. Anak saya udah tantrum, saya udah panik. Jadi udah saya ikutin aja. Nah akhirnya begitu. Jadi apa-apanya di sekolah dia juga sedang problem. Ya, dia kalau ditegur guru dia nggak suka, dia tinggal di kelas. Entah di mana gitu, sampai gurunya cari-cari anak di mana. Nah karena apa? Karena tidak terbiasa dilatih untuk ikutin aturan. Akhirnya dia semaunya. Jadi saya biasa ingetin dia, rules di sekolah, rules di tempat les dan rules di rumah. Ya, karena terbiasa dimanjakan. Nah yang keempat, pola asuh yang dikatakan uninvolved atau neglectful. Ya jadi orang tua yang dengan pola asuh dia rendahnya kehangatan dan rendahnya kontrol. Ya dimana orang tua sedikit sekali memberikan kehangatan dan kendali terhadap anaknya. Ya saya ngerti sekali ya zaman ini
tuntutan hidup itu makin tinggi. Ya, bapak ibu harus bekerja, terus istilahnya mencari uang lebih. Karena apa? Kalau itu ya biaya sekolah, biaya les, belum les piano, les balet, les kumon, sempoa dan lain-lain ya. Saya nggak tahu bapak ibu anaknya ada berapa macam les. Ya, akhirnya apa? Orang tua tidak memiliki kesempatan untuk berrelasi dengan anak. Ya apa mungkin yang akhirnya sibuk kerja, sibuk karir. Anaknya sama siapa? Sama suster. Anaknya sama mbak. Ya, bersyukur masih ada kumpul apa main-main. Ya mungkin masih lebih inilah. Ya mungkin dong kumpul sama nenek kasih anak atau cucunya yang jelek-jelek. Ya, saya percaya itu pasti lebih. Nah, tapi bayangkan kalau maafkan Pak ya, misalnya kita kasih ke pengasuh. Ya, bapak ibu di kantor kerja pulang pagi pagi pulang malam. Anaknya di rumah ngapain? Nonton. Waktunya belajar nonton. Bapak ibu tahu? Enggak. Ya, kecuali bapak ibu di rumahnya pasang CCTV. Ya, saya nggak tahu ya. Nah, tapi setidaknya kalau orang tua yang neglectful ini akhirnya menganggap bahwa tugas saya orang tua, ya maafkan Pak ya, melahirkan, kasih sekolah, habis itu udah, saya nggak terlibat. Bapak Ibu kalau saya pikir ya, menjadi orang tua, ya tadi saya katakan itu tidak mudah. Ya waktu kita sedang dipercayakan menjadi orang tua, sebenarnya kita sedang menginvestasikan hidup kita dan hidup anak-anak kita. Nah kalau orang tua yang hanya berpikir ya, aduh anak-anak merepotin, benar ya Bapak Ibu, saya juga bisa ngerti ya. Kalau orang tua yang akhirnya lebih, mendingan saya ngurusin kerjaan deh, daripada ngurusin anak saya remeh-remeh. Udahlah daripada dia ribut, saya kasih aja YouTube diantar, gitu ya. Kayak yang anak itu, yang saya bilang yang Agus itu, kan dia pindah ke apartemen. Terus dia bilang, anak gua antem tuh. Oh iya, kenapa? Ya, dia main pad, terus dia nyala AC. Ya, oh, terus lu ngapain? Gua kerja. Aduh, saya bilang. Ya, kalau kita menganggap ya anak itu memang jujur ya mengganggu, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau dia lagi lucu-lucu sih senang ya Bapak Ibu benar ya. Tapi kalau lagi nyebelin, kayaknya bokat benar ya. Nah tapi kalau orang tua yang tidak terlibat di dalam kehidupan anak, ya nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa. Nah kalau kita sebagai orang tua yang tidak siap untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua, yang dikorbankan itu anak-anak kita. Ya, sekarang kita mau lihat dampaknya apa sih dengan pola asuh yang 4 pola ini. Yang pertama kita mau lihat ya, kalau anak dari orang tua dengan pola asuh otoritatif, anaknya cenderung bertumbuh menjadi anak yang dapat mengendalikan diri, ceria, dan berorientasi pada prestasi. Tadi anak yang laki yang saya bilang kritis ya, saya lihat papa mamanya itu cukup terlibat. Ya, walaupun saya lihat mamanya lebih banyak aktif kerja, ya papinya punya usaha sendiri, jadi mungkin lebih fleksibel. Ya jadi anak itu bertumbuh dengan bisa mengontrol diri. Ya, dia tahu mana yang baik dan yang buruk, dan dia juga selalu ceria. Yang jarang-jarang ya murid datang ke tempat les itu dengan semangat, dengan ceria, dan dia pengen belajar ini itu. Nah, jadi anak yang saya lihat orang tuanya memberikan batasan ya boleh dengan tidak boleh, itu anak akan terbiasa. Ya, satu kali waktu dia selesai belajar, saya bilang mamanya gini, Bu, kan dia tinggal di Malang, misalnya Bu, saya sekalian mau ke Malang, nanti saya antar deh, bilang gitu ya. Kan kadang-kadang orang tua itu harus kayak shift-shiftan antar jemput anak. Saya Bu, nanti saya mau ke Malang, saya lewat, tapi boleh nggak anaknya saya bawa ke satu toko di Malang itu namanya Kids Club. Itu adalah toko di mana jual segala pernak-pernik anak-anak. Ya, kalau mami-mami berkumpul di situ biasanya belanja pada ulang tahun untuk anak-anak. Ya, segala macam. Nah, itu dunia anak-anak. Jadi waktu itu saya bilang sama dia gini, kamu ikut Miss, tapi syaratnya satu, you hanya lihat-lihat, tidak boleh minta ini, tidak boleh remeh ini itu ya. Biasanya anak-anak janjinya di rumah nggak remeh. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri lah, begitu nyampe mall jadi guling-guling kan, aduh malu banget nih, anak siapa sih gitu ya, akhirnya beli. Nah, saya ngomongin dia gitu, akhirnya dia bilang oke. Nah, itu sudah, saya singkat cerita, saya beli stiker buat anak-anak biasa sebagai reward.
Terus saya bilang, oke, kamu bisa main di situ, ya, bisa main di situ. Terus dia main. Terus saya udah ke kasir, saya tanya, udah selesai belum mainnya? Belum. Tapi dia bener loh, tidak minta apapun. Nah, terus waktu saya pulang, saya baca WA maminya bilang, Miss, kalau dia mau beli apa, talangin dulu aja, nanti saya transfer. Terus saya bilang, Bu, anaknya enggak ya. Saya jarang-jarang loh ketemu anak yang ngerti, ya. Terus saya bilang, iya sih Miss, kata maminya, dia kalau udah dibilangin enggak. Wah, itu kalau orang tua punya anak begitu ya Bapak Ibu, indah sekali loh. Punya anak yang, aduh baik banget. Ya. Waktu dia belum sekolah ya, dia ketemu saya seminggu 3 kali. Ya. Setelah dia balik ke sekolah, dia kan sempat di stop. Nah, dia balik ke sekolah bulan Oktober lalu. Dia waktu dulu kan durasinya Senin, Rabu, Jumat atau apa saya lupa ya. Setiap pagi dan setelah sekolah dia datang 2 kali. Waktu pertama kali dia ketemu saya setelah dia langsung ketemu saya dengan ini, Miss, we haven't been met berapa gitu. Pokoknya dia ngomong gini, Miss, kita udah lama ya gak ketemu ya. I miss you. Aduh, Bapak Ibu, itu melted banget ya. Anak umur 5 tahun setengah itu bisa ngomong kayak gitu. Ya kayaknya udah lama kita gak ketemu. Ya Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu ngomong begitu ya, wah indah ya. Aduh, papi mami nggak ketemu mami papi sehari kok, kayaknya aku kangen banget. Ada nggak yang ngomong gitu? Hah? Kalau bisa jangan ketemu mami lah hari ini. Aduh, macan betina. Kamu jangan ketemu papi lah. Itu lebih ngeri lagi ya. Itu contohnya Bapak Ibu. Anak-anak kalau orang tua yang otoritatif, dia pasti akan menikmati kebersamaan. Ya walaupun saya tahu ya, kadang-kadang di tengah kesibukan orang tua itu bisa lupa. Ya. Jadi murid saya ini papanya kan yang banyak anter ya, bapaknya family man banget gitu ya, anaknya 4, atur ini. Terus satu kali gini, anak saya tanya, aduh aku hamil, loh kenapa ini jam 3 loh? Iya aku belum makan. Terus saya cross check kan, maminya, Pak iya nih saya lupa kasih anak saya makan kuprak. Saya bilang, ini anak umur 5 tahun loh. Jadi kadang saya kasih dia makan gitu ya. Nah itu kan ya maksudnya kita orang tua memang tidak sempurna ya. Sekalipun yang saya lihat ini orang tuanya baik ya, otoritatif gitu kan, kasih anaknya dukungan, terus anaknya juga jadi senang belajar. Ya itu kan senang ya, saya sebagai guru kalau anak senang belajar, saya nggak usah sampai capek hati. Ya saya misalnya bilang, oke ya, saya lagi targetkan karena dia mau masuk SD harus bisa bahasa Inggris, baca bahasa Inggris. Jadi saya targetkan kamu baca ya berapa cerita. Terus dia memang sih kan anak disleksia itu kan susah ya namanya. Tapi dia udah setahun lebih ikut saya, oke udah baca. Hari ini reading ya, mencatat apa? Dia bilang berapa lembar saya harus baca? 2 lembar lah. Terus sudah kan, saya itu math, dia bilang I love math. Nah kalau dia kerjain math itu cepet banget. Worksheet ya, saya ada 1 tambah ya, oke gitu. Jadi anak kalau yang bertumbuh dengan baik, ya, orang tua yang lovable, maksudnya full of love, anaknya lovable, itu dia akan menikmati proses belajar. Nah kalau misalnya anak yang kedua yang dibesarkan dengan cara otoriter, ya anaknya mungkin ikut aturan, ya tapi akhirnya jadi kaku, ya dia tahu hanya ikut aturan kenapa, tapi dia nggak tahu alasan dibalik perilaku. Makanya saya selalu ngomong ke anak-anak yang ikut peraturan, karena kalau kamu tidak ikut peraturan, konsekuensinya akan seperti ini. Ya, contohnya, kalau anak-anak di sekolah tidak mengikuti aturan guru, ya konsekuensinya kamu akan kena disiplin. Nah itu makanya kita penting sekali menerapkan juga yang namanya disiplin kepada anak. Ya anak itu perlu tahu bahwa disiplin itu adalah hal yang penting. Ya, tadi Ibu bertanya ya, bagaimana kita harus mendisiplin anak? Ya, saya katakan pukulan itu harus menjadi disiplin terakhir. Ya, jadi kalau bisa biasanya anak-anak itu kita hitung 1, 2, sampai 3. Ya, saya terapkan itu anak-anak. Jadi kalau saya remind anak-anak 1, saya mulai nada rendah. Kalau dia mulai 2, 3, ya, okay, you leave the class. Jadi ada konsekuensi yang anak juga harus belajar. Jadi rules itu jelas dan konsekuensinya ada. Ya jadi saya nggak cuma ngomong stop ya, jangan ngomong terus ya, stop ya, stop enggak. Saya bilang rules kelas ini kita belajar, tidak boleh ribut. Kalau kamu ribut sudah di reminder,
you nggak dengar, you leave the class. Ya, jadi itu rules yang jelas ya, anak-anak jadi ngerti, nggak cuma video nggak boleh, tapi waktu dia tahu kenapa dan ada konsekuensinya ya di dalam mendisiplin anak, maka anak akan belajar. Ya, kemarin yang saya cerita tadi anak kandung itu setelah hari kedua, setelah 1,5 jam kan turun tuh 1 jam. Waktu hari kedua saya udah mikir, kira-kira hari ini dia levelnya naik apa enggak ya jamnya ya. Kalau kemarin 1,5 jam, kalau hari ini 2 jam sih capek juga ya nongkrong. Ternyata turun levelnya 1,5 jam. Udah gitu, udah besoknya mulai dia agak nagging lagi ya. Saya cuma, kamu mau masuk ke ruangan itu lagi, mau ke sana? Oh enggak. Follow the rules. Jadi anak itu harus sampai muncul kesadaran bahwa dia itu tidak melakukan sesuatu bukan karena takut, tapi karena dia tahu itu bukan hal yang benar. Ya, jadi kita mau sampai anak-anak tuh punya level seperti itu. Nah, dampaknya apa kalau orang tua yang permisif, yang anaknya jadi anak manja, yang egosentris, nggak patuh, nggak menghargai orang lain, dan nggak bisa mengendalikan perilaku dan keinginan mereka. Nah, menurut saya tadi saya katakan orang tua yang terbiasa permisif ya, itu soal pensil aja ya, itu dia bisa, istilahnya ya, susahnya apa sih? Kamu tinggal ambil, saya sediakan pensil gitu buat anak-anak kalau ketinggalan segala macam gitu, dia nggak mau. Pokoknya dia mau, kemarin itu gini, saya bilang, jangan-jangan pensil kamu di sekolah. Ya udah, aku mau suruh mami aku ke sekolah. Itu jam 5 sore, saya bilang, kamu ini ya perlakukan mami kamu itu sebagai apa? Saya bilang, nggak bisa begitu. Pokoknya dia mau ngomong, ya udah, kamu pilih, kamu mau belajar atau mau. Kalau kamu nggak mau belajar, kamu boleh keluar ruangan. Dan dia akan, akhirnya dia belajar juga. Nah, kenapa? Karena dia terbiasa untuk diikuti. Apa yang dia mau diikuti, dia nggak bisa kontrol. Ya akhirnya dia mengontrol orang lain dan itu nggak works buat saya. Gitu ya. Nah, akhirnya yang keempat, orang tua yang dari dengan pola asuh uninvolved cenderung menjadi anak yang sosialisasi buruk. Karena tadi di awal saya katakan pengalaman berelasi anak atau kehidupan anak itu dipengaruhi oleh orang tua. Ya, bagaimana orang tua mengajarkan apa artinya dikasihi dan mengasihi, maka anak juga akan belajar bagaimana mengasihi orang dan dikasihi. Ya, kalau anak-anak tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan kehangatan dari orang tua, ya, maka anak-anak itu akan jiwanya kosong. Ya, Bapak Ibu, kalau anak-anak yang tidak pernah ada tes yang kedekatan dengan papa mama, ya semua papa mungkin mbak, gitu ya, apa mbak, ya. Jadi anak itu nggak pernah punya pengalaman kedekatan dengan orang tua. Akhirnya apakah dia bisa mengasihi kamu? Saya percaya enggak. Karena dia nggak punya modal. Ya dosen saya itu bilang, anak bertumbuh di luar itu modalnya dari mana? Dari orang tua. Jadi kalau orang tua nggak kasih modal awal, ya Bapak Ibu tahu kan kalau berinvestasi harus tanam modal. Nah, kalau Bapak Ibu dalam hal ini kita menganggap bahwa mendidik anak, membesarkan anak adalah investasi jiwa, yang bukan investasi yang sekarang kemarin kasusnya kayak uang, yang bukan cari cuan. Ya kita orang Chinese itu namanya cuan ya. Nah sekarang lagi situ, sekarang gitu ya. Nah tapi kalau digerakin, wah beda cerita ya. Jadi kita mungkin budaya Chinese kan selalu pikir gini ya, kayak misalnya papa mama saya juga dulu. Kita ngebesarin anak tuh dengan harapan satu hari kalau kamu udah dewasa ya kamu bisa balas budi. Betul ya? Bapak Ibu dibesarkan dengan culture begitu nggak ya? Enggak ya? Jadi papa mama pokoknya udah saya beri pesan, nanti kamu mau ingat apa enggak gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu punya orang tua yang memberi apa yang ada tanpa harapan meminta. Tapi saya dibesarkan dengan budaya keluarga yang mereka tanpa sadar ngarep.com. Ya kalau kamu udah sukses ya kamu harus ingat orang tua. Ya, tapi balik lagi kita di dalam keterlibatan dengan anak kita bukan sedang itu untuk rugi. Tapi Tuhan percayakan kita itu merajut jiwa anak. Ya. Saya pikir ini bagian yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih buat orang tua. Nah, kalau Bapak Ibu di dalam masa rentang waktu, ya itu waktu itu cepat. Ya sekarang Bapak Ibu anaknya masih TK,
ya, tahu dia udah SD, tahu dia udah SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Itu kita nggak bisa lagi peka. Selama Bapak Ibu yang tadi di awal dibilang golden years, yang 5 tahun pertama adalah usia emas. Kalau Bapak Ibu berhasil menerapkan pola asuh yang baik, ya, saya percaya anak itu bisa berjalan di koridor yang baik. Walaupun ya di dalam bagian ini ternyata ada faktor lain, ya faktor lingkungan, faktor yang mungkin media segala macam ya, teman-teman yang mempengaruhi anak. Tetapi saya percaya kalau anak sejak kecil sudah ditumbuhkan hati nurani yang baik, ya tahu mana yang salah, mana yang benar, apalagi tadi katakan didiklah dengan firman Tuhan, maka sepanjang jalan hidupnya dia akan mengingat. Ya, saya aminkan firman Tuhan itu. Di tengah kesulitan kita mendidik anak, gitu ya, kalau kita tetap jalan di jalur yang benar, saya percaya anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, satu kesaksian, salah satu dosen saya itu dia pembicara tentang sekolah terkenal. Ya, yang menjadi pembicara keluarga itu udah bukan level Indonesia lah, udah Amerika ya. Nah, satu kali dia membagikan kepada kami begini. Saya itu sebagai pembicara, ya, psikolog terkenal, ya, tetapi saya merasa saya gagal karena salah satu anaknya waktu itu anak-anak apa, mereka tinggal di Amerika dan dia tiba-tiba bilang papanya gini, "Papa, saya memutuskan untuk menjadi ateis." Bapak Ibu bayangkan ya, papanya itu seorang psikolog terkenal, yang pembicara keluarga terkenal, ya, tapi anaknya memilih untuk menjadi tidak percaya Tuhan. Nah, di dalam bagian ini saya melihat bahwa sekalipun ya orang tua mengajarkan firman Tuhan, tetapi lingkungan, nilai-nilai dunia itu membuat dia akhirnya terloncat. Nah, terakhir saya tanya lagi, gimana Pak? Puji Tuhan, anak saya sudah memutuskan kembali ikut Tuhan. Nah, saya percaya firman Tuhan yang sudah ditanamkan di hati anak itu nggak akan pernah hilang. Ya mungkin ada di masa dia remaja, ya, pembentukan identitas dia hilang sedikit. Tapi saya percaya peran orang tua tetap membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang Tuhan tetapkan. Lalu apa yang kita bisa simpulkan dari bagian ini? Tentu dari 4 pola asuh yang tadi kita sudah bahas, pola asuh otoritatiflah yang paling berdampak positif bagi perkembangan anak. Apakah mudah? Saya pikir tidak mudah. Ya karena lagi-lagi kita sudah terbiasa dengan pola asuh yang selama ini kita terapkan dan it works. Ya, jadi tadi saya sempat bicara sama Ibu Afong ya. Kadang-kadang yang menjadi kesulitan kita sebagai pendidik itu bukan mengubah anak. Anak-anak itu adaptasinya cepat sekali. Ya, nah waktu itu yang 2 murid saya kakak beradik itu kan dia satu sekolah dengan murid yang tadi saya bilang namanya permisi. Itu kan di sekolah udah terkenal tantrum, kabur dari kelas, pokoknya nama dia tuh udah levelnya tuh nakal ya. Waktu anak saya ini kan udah lama nggak kelas, terus dia balik, terus bilang, nanti ada teman kamu, hah? Dia the bad boy, the naughty boy gitu. Waduh, anak kelas 2 loh, ibu itu bisa labeling anak. Terus dia bilang gini, hey, you cannot labeling your friend. If he's naughty, kalau dia nakal, kamu kasih tahu, tidak boleh berperilaku seperti itu. Akhirnya udah dia ketemu lah di tempat kelas, the naughty boy, stop. Nah akhirnya udah, dan mereka akhirnya make sense. Ya, itu lucu loh Ibu, anak-anak kalau udah menemukan temennya ya, murid saya yang tadi pangkruman itu, dia tuh tadinya kalau suruh les, itu ada actingnya luar biasa. Dia datang ke rumah saya jam 3 ya, itu bisa baru belajar jam 5. Jadi 2 jam itu nggak jelas, tadi marah-marah, tadi saya jawabnya aja. Gitu. Tapi sekarang Bapak Ibu setelah dia ketemu tuh sama temannya yang pertama bilang dia naughty boy ya, sekarang udah open banget. Satu sekolah yang itu bisa janjian, ntar kita les ya, kita les bareng gitu ya. Terus mami bilang, aduh Miss, anakku sekarang kok nggak harus dipaksa les, gitu ya. Dia datang dengan sukacita, gitu. Terus maminya bilang, aduh ya syukurlah, gitu ya. Nah sekarang saya gampang. Kalau dia mulai aneh-aneh, saya bilang oke, kalau kamu nggak nurut ya saya gampang. Saya ubah jadwal kamu ketemu sama dia. Wah dia udah langsung nggak mau. Saya kasih dia konsekuensi. Ya, jadi anak harus tahu, gitu ya. Dan akhirnya murid itu bisa janjian tuh. Ya, bisa janjian dan lucunya minggu lalu saya selalu bilang kalau mereka Jumat itu ya
Mereka kan besoknya Sabtu libur. Ya saya suka bilang, oke, kalau kamu Jumat boleh main di rumah saya sampai agak malam. Kadang saya bisa ajak mereka makan bareng, apa gitu ya. Nah terus siang-siang anak yang perempuan udah bilang, Mami, hari ini ya kami mau les sampai malam. Mami ini mau ngapain kamu sampai malam di rumah Miss? Kamu kan kalau les jam 3 ya jam 5 selesai. Enggak Mami, kita udah janjian sama Miss. Saya, maminya tanya saya iya Bu, kemarin waktu hari Rabu anak-anak tuh nggak mau pulang. Ya masih mau main, saya bilang, ya kan kasihan ya anak sekarang bener loh Bapak Ibu, beban tugas itu banyak banget. Mereka datang itu membawa beban sejuta beban, belum tuntutan maminya. Kalau kamu nilainya 60 doang gitu ya, Bapak Ibu, kadang-kadang anak itu udah stres, ya. Ditambah tuntutan, diomelin gitu ya, bebannya tuh berat banget. Jadi mereka butuh teman, butuh rilis. Terus lucu ya dalam satu percakapan, kan murid saya gini bilang, aduh aku tuh gak bisa tahu, mereka lagi belajar tentang uang ya. Yang cewek itu kan maminya kan rajin banget ya, dia udah latihan di sekolah, maminya fotokopiin lagi, latihan lagi di les gitu kan, sampai dia enak banget lihat soalnya. Terus dia bilang gitu, halo Miss, aku udah kerjain nih di sekolah. Gak apa-apa, mami kamu makin hebat, sudah kan dikerjain. Salahnya banyak, ya salahnya kali dia udah enak kali lihat soalnya. Terus temennya kan yang cowok ini, aduh gak bisa nih, susah nih. Terus udah, akhirnya pas udah lagi break, mereka tuh ngomong. Saya tahu dari orang tua yang anak cowok gimana. Mereka lucu deh, mereka ngobrol gitu. Kan si anak cowok itu bilang, aduh gue gak bisa main nih. Sama lah, gue juga gak bisa tau. Kamu juga difficult, susah gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu apa ya, bisa berbagi dengan dan bisa encourage. Nah sekarang saya jadikan murid saya yang cewek itu encourage yang cowok ini. Nah kalau dia udah nggak bisa ngerjain, saya libatkan dia. Kamu bantu dong. Ya kan namanya anak tulisan yang balik lagi nanti saya share ya tentang yang saya layan itu kan anak-anak yang punya keterlambatan. Anak cowok ini punya keterlambatan motorik. Jadi kalau udah nulis ya itu udah saya bilang gini, ini tulisan ya kalau kita bilang kan tulisan kayak cacing. Ya. Saya bilang ini udah kayak cacing keriting. Saya baru harus baca. Ya jadi temennya tuh ya sekarang gini, tulis yang benar. Ini tulisan hapus, nah dia dihapus, saya suruh dia hapus, gitu ya. Jadi sebenarnya dengan ada teman belajar ya anak-anak juga bisa belajar dan dia lebih ikutin aturan. Nah, mungkin itu yang saya bisa bagikan ya. Yang penutupnya adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama kita perlu bersikap hangat dan sportif. Ya, tidak mudah Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu pulang kerja Jakarta itu super macet ya. Boro-boro kita mau kasih energi positif ke anak. Ya, pulang kerja maunya ngapain? Santai, ya. Nonton. Terus kalau pas lagi mau baru mencet channel TV, papi, aduh udahlah, papi mau santai gitu ya. Saya ngerti sekali Bapak, tetapi saya dorong ya. Saya ada juga orang tua murid yang sibuk ya. Selalu kalau dia WA saya tuh bisa sampai jam 12 malam. Dia bilang, iya Miss, aku tuh gimana ya, sibuk gini-gini, papinya. Saya bilang, Bu, saya tahu Bapak Ibu sibuk, tapi boleh nggak? Misalnya Bapak Ibu nggak bisa secara fisik, ya kan sekarang ada video call, nah itu orang tua nggak kepikir. Terus bilang, iya juga ya, so kok saya nggak kepikir? Ya kadang-kadang dengan agenda kesibukan orang tua nggak kepikir bahwa sebenarnya kita punya banyak sarana untuk membangun relasi dengan anak, ya sikap positif dan sportif. Dan yang kedua, kita mau belajar tidak menggunakan hukuman fisik sebagai upaya pendisiplinan. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi itu udah ada di dalam garis terakhir. Ya, ada kalanya anak itu perlu ngerasain dipukul. Ya supaya apa? Supaya dia tahu bahwa kita sedang mendisiplin. Tetapi tidak berarti sampai dipukul, habis itu sudah. Ya enggak. Kita mendisiplin anak, setelah dia tenang kita kasih tahu kenapa kita sampai harus memukul anak itu. Jadi anak itu tahu bahwa orang tua itu tidak sedang menganiaya dia, ya, tetapi sedang mendidik dan mengajarkan dia untuk berperilaku lebih baik. Ya memang balik lagi ya, standar yang baik dan buruk ya tiap orang tua beda. Ya, ada yang orang tua bisa tahan anaknya teriak-teriak masih dibiarkan, tapi ada anak-anak yang papi misalnya nggak tahan ya, suara dikit aja nggak boleh. Ya dulu saya ada murid
yang baru saya tahu ya kenapa anaknya insecure, maksudnya nggak nyaman ya dengan orang luar. Itu ternyata di rumah itu anaknya nggak boleh bersuara, dan akhirnya dia istilahnya waktu itu selective mutism ya. Jadi apa ya istilahnya, kayak orang nggak bisa mencolok ya, nggak bisa mencolok di dalam kemasuknya deh karena ada autistiknya segala macamnya. Itu waktu pertama kali saya ketemu, saya sentuh dia tuh dia begini ya, pas saya anak liatin, tanyain gitu-gitu ya, ternyata memang papa mamanya tidak pernah berperan. Papa mamanya sibuk, dua-dua dokter gigi, jadi opa oma yang masuk pembantu buat ganti gitu ya. Nah waktu itu saya masih di TK, saya panggil dua orang tua, saya visit ya, saya ke rumahnya, saya analisa kenapa, terus saya bangun relasi sama orang tua yang tidak muda Bapak Ibu. Tapi saya selalu berprinsip ya, saya harus mengangkat orang tua supaya bisa mengangkat anak. Nah kalau saya udah dapatin hati orang tua, anak itu ikut. Waktu itu dalam masa saya tangani anak itu hampir 2 tahun. Setahun pertama tapi saya bangun relasi sama orang tua, dan akhirnya orang tua itu trust. Orang tua tahu bahwa saya mentreatment anaknya dan akhirnya orang tua itu kooperatif. Ya, saya bilang, Bu, Kak, boleh nggak? Seminggu berapa kali deh antar anak. Ya, biasanya opa-opa nih. Terus sekarang setelah saya ngomong, saya bilang datang ini, akhirnya dia antar tiap pagi. Sampai orang tua lain, guru saya, hebat nih, papi maminya muncul. Kita dari anak itu toddler sampai sekarang keluar itu nggak pernah papi maminya itu datang sekarang. Ya, saya bilang puji Tuhan. Ya, akhirnya orang tua itu datang. Dan yang lebih amazing waktu itu orang tuanya dulu datang ke kanal seminar yang saya juga itu. Nah guru-guru bingung lagi. Selama ini kalau dulu ya prinsip sebelumnya kalau saya pun kanal seminar orang tua itu tidak akan pernah datang. Biasanya cuma bilang saya bersyukur ya, kita orang tua ya dengan guru dengan sekolah adalah partner ya, jadi bukan tugas guru untuk mengambil alih tanggung jawab orang tua. Kita selalu kembalikan tanggung jawab orang tua. Kita guru di sekolah, saya gitu ya adalah partner. Nah yang ketiga, kita juga mau melibatkan anak di dalam keluarga. Ya anak-anak itu bisa protes loh Bapak Ibu ya. Kalau kita kasih peraturan nggak jelas, maksudnya kayak mami ya, aku nggak ngerti gitu ya. Nah kita perlu jelaskan. Anak-anak perlu belajar dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Ya memang levelnya nggak mungkin yang berat-berat ya. Misalnya Bapak Ibu lagi mengalami masalah keuangan nih, terus kita ngomong anaknya, tapi mami ya depositonya udah berperkiraan, kan nggak ngerti apa sih deposito, nggak usah ya. Tapi misalnya hal-hal yang sederhana kita bisa diskusikan kepada anak ya, terus minta pendapat anak, menurut kamu gimana? Anak-anak yang dilibatkan seperti itu ya, mereka akan tumbuh dengan apa ya, istilahnya inisiatif untuk mengemukakan pendapat. Mereka bisa kasih ide. Dan biasanya anak-anak yang tumbuh dengan kondisi keluarga seperti itu, mereka berani berinisiatif untuk mengajukan ide. Ya, yang keempat, kita bantu anak-anak untuk dapat memahami dan meregulasi dirinya ya, dalam hal ini ya emosinya ya Bapak Ibu. Saya tidak punya banyak waktu untuk bahas tentang bagaimana kita memahami emosi anak, tetapi anak-anak di masa-masa ini itu emosinya tuh banyak banget ya, ada marah, ada sedih, ada ya mana-mana lah. Nah bagaimana kita orang tua mengajar anak untuk memahami emosi anak dan menyelesaikannya dengan cara yang positif ya, karena kalau enggak anak kita akan menjadi anak yang emosional ya, dikit-dikit mungkin ya kalau dia nggak dilatih marah ya, dia bisa pukul anak lain ya. Bapak Ibu siap-siap kalau kayak gitu pasti dipanggil kepala sekolah ya. Anak-anak itu kan selalu maunya ya, mungkin tanpa sadar ya, kalau kita orang tua juga solving problemnya selalu pukul ya. Tadi kan di video tadi ya, kalau anaknya lihat papanya pukul, anaknya ikut. Mamanya teriak, anaknya teriak ya. Tapi kalau kita belajar untuk mengembangkan ya pola asuh otoritatif ya, saya percaya kita akan menikmati buah dari anak-anak kita. Ya, saya mau tutup dengan satu video lagi. Ya, anak-anak itu seperti spons.
ya, yang menyerap hal-hal positif dari kita. Children are like sponges. Absorbing everything around them. Especially from you. Model good and healthy behavior. Give your child the best start in life. Call 1-888-FIRST-5LA or visit ReadySetGrowLA.org. Oke, ya, jadi anak-anak itu seperti spons yang menyerap. Ya, anak-anak sangat mudah sekali mengcopy hal-hal positif, tapi jauh lebih cepat mengcopy hal-hal yang negatif. Ya, kalau Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain dan pengasuh, ya, tetapi tidak mengambil bagian Bapak Ibu, ya jangan kaget kalau nanti anak Bapak Ibu tidak terkontrol. Ya justru sejak dini, ya tadi Ibu mengatakan di bawah usia 8 tahun ketika anak masih bisa didiklah. Ya karena nanti kesempatan lewat kita nggak akan bisa mendidik anak itu. Ya, tadi saya belum ending ya, yang waktu kepala sekolah itu suruh minta maaf dan akhirnya anak itu memilih tidak minta maaf. Nah, kepala sekolah itu akhirnya waktu dia telusuri ya, ternyata karena mamanya selama ini permisif dan akhirnya dia menganggap kegagalan dia sebagai pendidik karena tidak terdeteksi. Berarti dia dari TK, SD, SMP sampai waktu itu sampai SMP, SMA. Berarti katakanlah rentang waktu puluhan tahun itu nggak terdeteksi. Ya, jadi kalau kita sudah bisa melihat kecenderungan anak gitu ya, itu kita tangannya lebih cepat. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya. Makanya kalau saya bilang sama orang tua, kalau anak-anak, saya sharing ya, boleh ya, terakhir ya, boleh kasih slide-nya, masih ada ya. Nah ini saya boleh share apa yang saya coba kerjakan. Ya saya 5 tahun terakhir ini merintis bimbel Bright Circle. Ya kenapa saya membuka pelayanan ini? Ya jujur setelah pengalaman 10 tahun di sekolah, saya melihat banyak sekali anak-anak yang butuh penanganan lebih dini. Ya kalau sudah SMP, motivasi belajar, segala macam, perilaku dan macam-macam itu udah numpuk. Ya jadi kayak udah pernah kusut, nggak tahu mau yang mana mulai. Nah, akhirnya 2 tahun terakhir ketika saya di sekolah, saya menemukan semakin banyak anak-anak yang mengalami masalah perkembangan. Ya, bimbingan Bright Circle ini saya fokus memang kepada anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik. Ya, jadi saya tidak menerima anak-anak yang secara umum oke. Ya, saya benar-benar menerima hanya anak-anak yang struggle. Di tempat les lain udah bofat. Ya, saya jadi pintu terakhir. Ya, jadi di dalam 5 tahun ini saya berinteraksi dengan anak-anak dengan kecenderungan beberapa macam. Misalnya hiperaktif, autism ringan, terus disleksia, keterlambatan motorik dan speech delay, yang keterlambatan bicara. Nah ini setting ruang belajar saya, ruang bermain anak. Ya jadi kalau anak-anak bermain, biasanya kalau mereka butuh space besar, saya kasih ruang depan. Ya itu ruang tamu saya, yang ada itu rak itu, ya sini ada itu semua game board. Ya jadi saya tidak kasih anak itu, ya biasa masalahnya maunya apa sih YouTube gitu ya. Saya sediakan banyak mainan. Nah murid saya yang saya bilang, this so amazing, Miss, you have a new toy. Gitu. Terus kan, Miss udah beli mainan baru belum? Saya bilang, aduh duit saya kan mungkin beli mainan terus ya, tapi udah cukupkan yang ada. Nah jadi anak bisa bereksplorasi, mereka bisa main kayak, saya lupa namanya ya, spelling words ya. Jadi anak-anak kan belajar spelling. Jadi mereka kayak ada kayak kotak-kotak huruf-huruf. Jadi ada gambarnya, ada warnanya. Jadi mereka lihat itu misalnya bold,
Nah berarti apa? Spellingnya harus huruf apa ya. Jadi BOET. Nah ini murid saya ya juga latihan motoriknya itu murid saya yang waktu itu terkecil 2 tahun lebih, dia juga datang dengan speech delay yang keterlambatan bicara yang saya bilang tadi anak pandemi yang gak pernah ketemu orang. Nah akhirnya sekarang dia sangat bawel sampai namanya apa bilang anakku sekarang bawel banget sih. Apa-apa, you explore anakmu. Nah tapi ternyata ya waktu itu di dalam perkembangan ya pertama keluhan dia speech delay ya. Tapi saya 1 tahun pegang dia, saya lihat anaknya gejala ADHD, hiperaktif. Itu nggak bisa diem. Biasanya kalau dia udah datang dia nice gitu ya. Oke. Terus begitu dia pecicilan ya, saya cuma tanya lagi. Anakku sebelum ke les makan roti atau makan? Iya, cuma makan roti. Aduh, jangan kasih dia gluten. Anak-anak hiperaktif nggak boleh kasih gluten. Yang kayak tepung-tepung, coklat, gitu ya. Wah, itu energinya akan kayak roller coaster. Ya, dulu murid saya yang cicinya yang murid saya itu yang pertama, dia kan gitu, ada hiperaktifnya juga. Ya jadi kalau ke les kan mamanya bokap kalau dia nggak mau les dia udah dikasih Kinder Joy. Ya, anak-anak suka banget kan Kinder Joy ya. Nah begitu dia masuk kelas saya, udah tuh energinya nggak terbentuk, nggak bisa diem. Terus saya cuma nanya, tadi kamu makan Kinder Joy? Kok bisa tahu? Ya udah tahu lah, kamu udah makan coklat mah udah, aduh energinya udah berlipat-lipat. Dan anak itu suka sekali coklat, suka sekali es krim. Ya bayangkan Bapak Ibu kalau anak-anak seperti itu konsumsinya coklat es krim. Dan saya bilang sama mama, Bu, tolong itu di kulkas ya, yang namanya coklat sama es krim itu jangan di stok. Susah nih, papinya kalau lihat promo es krim coklat diborong. Waduh celaka, itu anak bolak-balik kulkas. Nah, Bapak Ibu butuh ya kerjasama ya orang tua. Ya kita mau dong anak kita seneng sih ya anak coklat. Tapi murid saya yang tadi ya dia nggak suka coklat. Yang saya bilang anteng banget, dia nggak suka coklat, nggak suka makanan manis. Dia cuma sukanya keju. Jadi kalau datang sama saya, Miss ada roti keju, gitu ya dia nggak suka manis. Ya. Nah, tapi misalnya anak ini, ya ini anak yang dari sana, namanya permisif ya. Tapi sekarang dia udah lebih oke. Ya dulu suka tantrum ya. Satu anak saya juga ini yang lagi main catur itu juga latihan motorik. Ya anak-anak sekarang kan motoriknya lemah. Kenapa? Karena biasa gadget. Yang mereka nggak terbiasa untuk kayak lempar bola apa ya itu mereka banyak. Nah akhirnya apa dampaknya? Kesulitan menulis. Ya mungkin guru-guru ngalamin ya di sini anak-anak tuh usia 3-5 tahun itu kan mulai ada paperwork. Ya ada tugas menulis. Ya murid saya ini yang kelas 2 online ya, itu kalau udah urusan menulis ya, itu udah bohong nih. Nah minggu lalu saya janjian sama dia karena dia murid lama saya tinggal di Kemayoran. Ya saya janjian sama mereka ketemu, saya ajak ngobrol ya, saya ajak ngobrolnya di Starbucks ya. Terus namanya, waduh bisa boncos nih orang belakang aku. Tapi yang penting saya bisa tahu problem dia apa. Saya tanya nih, pelajaran yang kamu sukai di sekolah apa? Dia cuma jawab 3, olahraga, IPA, sama satu lagi seni rupa. Terus saya tanya, pelajaran apa yang kamu gak suka? Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan semua. Saya gawat ya. Pelajaran yang disuka cuma 3, yang gak disuka tuh banyak. Nah, saya bilang sama ibu, pikir-pikir ya, kalau anak ini sampai mogok sekolah ya kita harus pikirin caranya gimana. Nah ini terakhir ini kelas 2 ini dia banyak sekali kalau di les online tuh banyak alasannya. Saya sampai bilang kenapa ya kamu waktu kelas 1 kok oke, happy. Nah mungkin ya tuntutan belajar di sekolah yang kadang-kadang ya gimana ya, kan kita nggak bisa ngomong ya kalau sekolah, kalau bapak ibu misalnya memasukkan sekolah dia juga perlu tahu ya mungkin khususnya nih ya bapak ibu yang mau anaknya masuk SD ya perlu tahu kemampuan anak. Kenapa? Karena kalau anak ke sekolah itu sudah jadi beban, itu kasihan sekali. Ya biarkan anak-anak bapak ibu tuh bisa sekolah dengan happy. Karena SD itu jalannya panjang, ya 6 tahun. Nah kalau kita salah pilih sekolah ya kasihan anak kita. Ya ini alat peraga yang biasa saya gunakan. Ya mereka belajar bahasa, belajar math, belajar latihan motorik dan segala macamnya. Mungkin itu aja, saya masih ada. Oke, ini juga alat-alat yang saya gunakan.
Ya, jadi mereka bisa bermain mat gitu ya. Anak-anak suka mat, saya pakai itu ya, ada mat kayak bar gitu. Jadi saya biasa sebutin soal 5 plus 3, nah dia cari 5 nama, plus gitu ya, equals to berapa, nanti anak belajar. Ya, jadi anak-anak dengan bermain, ya, anak-anak itu biasanya lebih nangkap. Ya, balik lagi ke bagian awal ya, ketika kita mengajarkan berulang-ulang, ya, nggak boleh capek ya Bapak Ibu. Ya memang sih kalau bilang capek nih ngomongin mulu anak saya, tapi firman Tuhan tadi katakan kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Kapan? Ya kita tadi waktu berjalan, waktu ngapain ya, kecuali waktu tidur kita nggak masih kalau anak ya pas anak tidur ya percuma gitu. Tapi waktu tidur kita punya ada kesempatan ya, anak-anak perlu belajar bukan cuma secara akademik tapi juga belajar dari kehidupan. Nah, kemarin waktu yang kami antar murid saya itu ke apartemennya, di mobil berarti ada 4 anak ya dengan anak yang saya antar. Terus dalam mobil saya ingetin rules. Ya biasa kan kalau anak-anak sambil jalan ya di mobil, oh ngopi kan biar sana di sini. Saya boleh nggak ya kita kalau di kelas jerit-jerit gitu ya? Gak boleh. Terus saya tanya, oke, peraturannya gimana? Mereka sebutin. Jadi kan itu jadi bagian yang mereka akan ingat. Ya jangan kita, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, tapi waktu mereka sadar, oh saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu, ya saya ingetin lagi, follow the rules. Jadi boleh nggak di sekolah, saya simpulin lagi, boleh nggak di sekolah marah-marah, lempar-lempar barang di rumah gitu, nggak boleh. Nah, biasanya kalau bilang nggak boleh itu kencang ya, tapi begitu tuh dilakukan lagi. Ya Bapak Ibu, kita hanya minta hikmah, kesabaran dari Tuhan. Ya saya tahu yang mudah. Ya, terakhir waktu saya cerita tentang murid saya ke dosen saya, dia contohin, ya Tuhan baik sih. Kenapa Tuhan gak kasih kamu anak? Karena Tuhan percayakan 10 anak untuk berpartnership dengan orang tua. Kalau kalau mama-mama ya udah curhat sama saya tuh bisa ambil 12 tahun. Sampai saya bilang, Bu, udah waktunya tidur, yuk kita istirahat besok pagi lebih fresh. Ya Bapak Ibu, yang itu yang saya bisa bagikan. Semoga apa yang kita bisa pelajari bersama boleh membekali kita. Ya sekali lagi saya sedang tidak mengajari Bapak Ibu, tapi saya menempatkan sebagai rekan. Seperti saya juga bersama dengan orang tua dan saya lakukan. Kira Tuhan memberkati kita. Oke. Tanya jawab langsung atau kita tutup doa dulu? Oke, kita tutup doanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengikuti para seminar ini dari pagi hingga siang. Kami bersyukur karena Tuhan memilih para orang tua untuk menjadi pendidik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Kami tahu Tuhan bahwa di tengah situasi kehidupan rumah tangga, situasi kehidupan lingkungan, dan berbagai hal perkembangan anak-anak kami yang tidak mudah untuk kami handle. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, hikmat Tuhan, dan juga kesabaran di dalam mendidik anak-anak kami. Kami sedang menitipkan satu titik demi satu titik buat anak-anak kami bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kalau kami gagal di dalam mendidik anak-anak kami, kalau kami gagal melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami dan kami tidak bisa menahan emosi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami setiap hari untuk bisa membangun relasi dengan anak-anak kami dan mengajarkan mereka secara baik dan mengambil alih tanggung jawab kami dengan baik. Berkati sekolah Iman Budi ini, berkati anak-anak yang dipercayakan, berkati kepala sekolah, guru, yayasan, dan orang tua murid yang adalah mitra dari sekolah ini. Biarlah sekolah ini boleh menjadi sekolah yang sungguh-sungguh membentuk anak-anak memiliki karakter Kristus. Sekolah Iman Budi yang berarti image of God. Kami tahu bahwa kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Biarlah sekolah ini kami orang tua juga yang adalah gambar Allah yang sejati. Sekalipun kami sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mau memulihkan kami. Dan biarlah anak-anak juga
mengalami pemulihan yang sama dan kami orang tua juga bertumbuh menyerupai Kristus sebagai image of God itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di akhir sesi ini hamba-Mu mohon berkat Tuhan buat setiap orang tua yang sudah hadir dan mungkin juga ada yang mengikuti secara Zoom dimanapun mereka berada. Tuhan berikan hikmat di tengah pekerjaan, usaha, kesulitan yang mungkin mereka hadapi, biarlah mereka boleh selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak juga boleh bertumbuh dengan baik, menikmati proses belajar, diperlengkapi di dalam usia dini ini, dan sehingga ketika memasuki SD mereka boleh siap dan menikmati proses belajar dan pertumbuhan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau kembalikan segala hormat dan syukur kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor. Baik, untuk kesempatan ini kita sangat berterima kasih ya untuk Ibu Luciana sudah membagikan materi dan juga kebenaran. Begitu juga untuk wawasan tentang pengasuhan dan juga pola asuh orang tua. Kita juga banyak diberkati tentang memandang anak-anak di dalam karakter yang sekarang bermunculan ya, anak-anak yang memiliki kecenderungan tertentu. Ternyata itu semua kita sekarang sudah tahu bagaimana menghandle mereka ya. Nah, untuk kondisi yang ada bahwa memang estimasi waktu sudah jauh melenceng, jadi saya atas nama pengurus sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kesempatan saya jawab. Saya mohon kesediaan apakah Ibu Luciana boleh nanti kami akan tampung pertanyaan orang tua, boleh nanti melalui voice note bila ingin sharing lebih detail gitu ya, karena kalau ngetik mungkin kurang nyaman. Apakah diperkenankan itu nanti kami tampung terus nanti bisa kami send melalui WA begitu ya, karena berhubung waktu kami juga melihat waktu luar biasa, rasanya cepat sekali ya. Dan itu yang mungkin saya harus mohon maafkan ke setiap orang tua. Kesempatan bertanya mau tidak mau kami harus tutup. Kita akan langsung ajak anak-anak untuk foto. Oke ya, Ibu Luciana akan ada di tengah. Kita boleh parents boleh maju ke depan. Setelah kita foto nanti kita tutup doa dan kita akhiri kegiatan dan parents boleh pulang menikmati weekend. Ya, seperti itu. Baik ya, saya mohon maaf ya sekali lagi untuk pertemuan hari ini mungkin waktu ya. Anak-anak sudah mulai jam makan siang, jadi kami sangat memahami waktu ini krusial ya, jam krusial. Oke, next time kita akan pertemuan kembali di dalam waktu-waktu ke depan ya, parenting yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon untuk parents boleh ke depan ya. Ya, betul ya. Ya, bersyukur juga ya, terima kasih untuk orang tua. Saya hanya bisa mengatakan selamat berjuang. Ya. Jadi boleh katakan kepada rekan-rekan yang mau papa, selamat berjuang. Mari kita do our best for our children. Ya, bless you. Dan berarti saya geser ya. Silakan parents langsung boleh ajak anak-anak. Kalau yang anak-anaknya di ruang BB ya. Nanti bila sudah siap foto kita lepas masker. Ya, 1-2 kali shoot aja ya. Biar sudah selesai. Mohon maklum dan juga mohon maaf ya, kesempatan bisa seminar onsite